Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun pemirsa, kembali lagi bersama saya Risa Putri di edisi Baca Koran. Dari pemirsa, informasi terkini dilansir dari Lampung dari Surat ID dengan headline Oknum sipil lapas kelas 2A Metro Lampung diduga terlibat peredaran narkoba. Oknum sipil lembaga pemasyarakatan kelas 2A Metro Lampung disebut terlibat dalam peredaran narkoba di dalam lapas. Dugaan keterlibatan oknum sipil dalam peredaran narkoba tersebut terungkap saat razia di lapas kelas 2A Metro Lampung pada Juli 2025 silam. Saat dikonfirmasi, Kepala Seksi Humas Polres Metro Polda Lampung Kompol Suliani menyebutkan, dalam razia tersebut ditemukan 5 butir pil ekstasi utuh berikut setengah lainnya. Temuan pil ekstasi itu didapat saat pemeriksaan di Blok A Lapas kelas 2A Metro. Setelah menemukan barang bukti saat razia, mereka pihak lapas kelas 2A Metro langsung berkoordinasi dengan Satgas Narkoba Polres Metro, kata Kompol Suliani. Berdasarkan temuan tersebut, tim gabungan melakukan pemeriksaan terhadap warga binaan pemasyarakatan yang menghuni Blok A. Dalam pengembangan penyelidikan oleh tim gabungan, ditemukan barang bukti plastik klip bening berukuran sedang dan 14 plastik klip kecil berisi butiran kristal yang diduga sabu-sabu. Kompol Suliani mengatakan, dari hasil penyelidikan, ditemukan dugaan keterlibatan oknum sipil berinisial FB dalam peredaran narkoba tersebut. Untuk oknum sipil berinisial FB sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di rutan Polres Metro. Berkas perkaranya juga sudah masuk tahap 1, tegasnya. Bagi pemirsa, terbalik informasi selanjutnya yang dilansir dari Lampung dari Surat ID dengan headline Tim gabungan tertibkan tambang liar dan warung remang-remang di Waikanan. Tim gabungan akhirnya turun tangan. Penertiban tambang liar, pungli, premanisme, dan warung remang-remang digelar di jalur lintas tengah Sumatera Waikanan. Operasi ini dipimpin Kasat Pol PP Waikanan dan melibatkan TNI, Polri, Kejari, Lanudat, Skuadron, Subdenpom hingga Camat. Razia dilakukan dari Kampung Diri Baru hingga Pisang Baru, Waituba, perbatasan dengan Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan. Penertiban tambang liar ini hasil kesepakatan tim 12 tokoh adat pemuka Pangeran Udik. Sementara pungli dan warung remang-remang jadi atensi dan Lanut Ade dan Sukadron terkait keberadaan tentara asing yang menginap di Lanut Ade Gatot Subrato, kata Kasat Pol PP Waikanan Irwansyah. Di lokasi tambang liar di area PT PN 7 Belambangan Umpu, tim hanya menemukan bekas galian, tak ada pelaku. Untuk warung remang-remang, petugas mendata 40 perempuan yang diduga pelayan warung makan dan karaoke. Premanisme dan pungli tidak kami temukan. Untuk para wanita yang bekerja di warung remang-remang sudah kami beri pengarahan, kalau melanggar lagi akan ada sanksi sesuai regulasi, ujar Irwansyah. Beberapa waktu lalu, tokoh adat pemuka Pangeran Udik meminta aparat menertibkan tambang liar di tanah ulayat yang masuk wilayah PT PN 7. Mereka menduga ada pembiaran dari perusahaan, namun penertiban warung remang-remang bukan hal baru. Meski berkali-kali ditutup, tempat hiburan itu selalu muncul kembali dengan wajah baru. Warung semacam ini tetap jadi persinggahan sopir lintas Sumatera. Bagi pemirsa, terbalik informasi yang terakhir yang masih dilansir dari Lampung dari Surat ID dengan headline 2 pelaku curanmor mal asal Lampung Timur ditembak polisi saat melawan saat ditangkap. Aksi komplotan pencuri sepeda motor kembali diungkap aparat Polsek Teluk Betung Selatan. 2 pelaku, yakni Muhammad Nuri dan Abdurrahman, warga Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, harus dilumpuhkan dengan timah panas lantaran melakukan perlawanan menggunakan senjata tajam saat akan ditangkap oleh tim buser. Keduanya diketahui telah melakukan pencurian sebanyak 12 unit sepeda motor yang tersebar di wilayah hukum Polsek Teluk Betung Selatan dan Teluk Betung Utara. Dari hasil penyelidikan, Muhammad Nuri disebut sebagai pemimpin kelompok yang kerap disebut kapten oleh rekan-rekannya. Ia juga tercatat sebagai residivis yang sudah 2 kali mendekam di balik jeruji besi karena kasus yang sama sejak remaja. Kapolsek Teluk Betung Selatan, AKP Gali Ramadan Haryo Mursid menjelaskan bahwa para pelaku beroperasi pada malam hingga dini hari dengan menyasar sepeda motor yang diparkir di halaman rumah tanpa pengamanan ganda. Dalam pengungkapan kasus ini, polisi mengamankan 3 unit sepeda motor hasil curian, 2 bilah senjata tajam jenis badik, serta kunci RTT yang biasa digunakan untuk membobol kendaraan. Hingga kini, 2 pelaku lainnya masih dalam pengejaran karena berhasil melarikan diri saat proses penangkapan berlangsung. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan yang ancamannya maksimal 7 tahun penjara.
Baik pemirsa, demikian edisi Bacok ini. Sampai jumpa di edisi Bacok selanjutnya. Saya Rista Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.